Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang fungsi-fungsi dari huruf masdariyah. Kita ketahui bahwa huruf masdariyah ada beberapa macam. Namun di dalam penggunaannya, huruf masdariyah tersebut memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam susunan kalam bahasa Arab terdapat huruf-huruf yang disebut dengan huruf masdariyah, di mana huruf masdariyah sendiri berfungsi untuk menjadikan jumlah, baik jumlah tersebut jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, akan memiliki status sebagai kalimat isim yang mufrad. Artinya kalimat isim yang bukan berupa jumlah. Dalam hal ini nantinya akan memiliki hukum status seperti masdar. Hal tersebut terjadi ketika jumlah tersebut sudah dimasukin oleh huruf-huruf masdariyah. Dengan demikian, jumlah tersebut nantinya akan memiliki status yang berbeda, yaitu sebagai masdar muawwal. Dengan demikian, yang pada asalnya jumlah ini tidak bisa menempatin pada kedudukan-kedudukan tertentu, namun ketika sudah statusnya menjadi masdar muawwal, maka jumlah itu akan bisa menempatin tempat-tempat yang pada asalnya tidak bisa. Seperti jumlah tersebut akan dapat menempatin kedudukan sebagai fa'il. Pada asalnya fa'il itu haruslah berupa kalimat isim yang bukan jumlah atau isim mufrad. Tidak boleh fa'il itu terdiri dari jumlah. Setelah statusnya sudah berubah menjadi masdar muawwal, maka jumlah tersebut bisa menjadi fa'il. Seperti yasurruni an tajtahida. Yasuru membahagiakan ni kepadaku. Apa yang membuatku bahagia? Anta jetahida, apa bersungguh-sungguh siapa kamu? Bersungguh-sungguhnya kamu itu membuatku bahagia. Di sini lafaz anta jetahida pada asalnya berbentuk tajtahidu, yaitu jumlah fi'liyah. Di mana pada asalnya jumlah fi'liyah itu tidak bisa menempatin sebagai fa'il. Namun ketika dia itu sudah dimasukin oleh huruf masdariyah yang di dalam susunan ini berupa an, maka susunan an tajtahidah ini akan memiliki status sebagai masdar muawwal, dan dia pun memiliki hukum yang sama dengan masdar sebagai isim mufrad atau isim yang bukan jumlah. Dengan demikian an tajtahidah ini dapat menempatin kedudukan sebagai fa'il. Contoh yang lain, jumlah tidak bisa terletak setelahnya huruf jar, karena huruf jar ini hanya bisa masuk kepada kalimat isim yang bukan jumlah atau isim mufrad. Namun setelah jumlah ini nantinya dimasukin oleh huruf masdariyah, maka jumlah itu akan berubah statusnya menjadi masdar muawwal yang memiliki hukum sebagaimana masdar, sehingga nantinya jumlah tersebut dapat terletak setelahnya huruf jar. Contohnya seperti lafaz surirtu bi annaka faizun. Surirtu bahagia siapa aku, bi annaka dengan sesungguhnya kamu, faizun ialah seorang pemenang. Aku bahagia karena engkau adalah seorang pemenang. Pada asalnya adalah berupa susunan jumlah ismiyah, yaitu anta faizun. Anta faizun ini adalah jumlah ismiyah yang pada asalnya tidak bisa terletak setelahnya huruf jar. Tidak bisa kita katakan surirtu bika faizun, tidak bisa.
Namun setelah jumlah ismiyah itu ditakwil masdar dengan huruf masdariyah, maka statusnya akan berubah menjadi masdar muawwal yang memiliki hukum sama dengan masdar. Dengan demikian, dia pun dapat berposisi sebagai majrur, yaitu terletak setelahnya huruf jar. Surirtu bi annaka. Di sini huruf jarnya adalah huruf jar bi, dan susunan annaka faizun secara keseluruhan ini adalah masdar muawwal yang menempatin posisi majrur, yaitu dalam mahal jar. Dan masih banyak beberapa kedudukan yang tidak bisa ditempatin oleh jumlah. Namun ketika statusnya sudah berubah menjadi masdar muawwal, maka jumlah itu pun dapat menempatin posisi dan kedudukan yang pada asalnya tidak bisa ditempatinya. Di antara berbagai macam dari huruf masdariyah ini, masing-masing memiliki makna dan fungsi tersendiri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah huruf masdariyah yang berupa anna. Untuk huruf masdariyah yang berupa anna ini hanya bisa masuk kepada jumlah ismiyah dan tidak bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Makna daripada huruf masdariyah yang berupa anna itu adalah sebagai taukid, di mana anna ini termasuk daripada amil nawasih yang dapat merusak hukum yang terdapat pada jumlah ismiyah. Contohnya seperti lafaz wa'lamu annakum mulaku. Wa'lamu, dan adalah mengetahui siapa kalian, annakum kepada sesungguhnya kalian, mulakuhu ialah menemui siapa kalian, hu kepada Allah. Ketahuilah bahwa kalian pasti akan menemuinya. Pada asalnya adalah antum mulakuna, kemudian terdapat dhamir mulakunahu. Selanjutnya, ketika lafaz mulakuna yang merupakan jamak mudzakkar salim di sini dimudhofkan kepada dhamir muttasil, maka sebagaimana kaidah di dalam idhofah, mudhof ini tidak boleh terdapat tanwin dan juga tidak boleh terdapat nun, sehingga nun yang ada pada lafaz mulakuna ini pun dibuang, maka jadilah mulakuhu. Setelah dimasukin oleh huruf masdariyah yang berupa anna, maka dhamir antum ini nantinya akan berubah menjadi dhamir muttasil, sehingga yang pada asalnya berupa dhamir munfasil antum akan berubah menjadi dhamir kum, sehingga menjadi annakum mulakuhu. Dalam susunan ini, keberadaan daripada huruf masdariyah yang berupa anna ini memberikan penegasan bahwa kalian pasti akan menemuinya. Ini untuk huruf masdariyah yang berupa anna, di mana di sini diberi tasydid. Selanjutnya, manakala anna itu ditakhfif, artinya dibaca ringan, sehingga bacaannya adalah an, tidak bertasydid lagi sebagaimana anna, maka an ini dapat juga berfungsi sebagai huruf masdariyah, tapi tidak memiliki fungsi taukid, tidak bermakna taukid. Sehingga manakala an yang merupakan pentakhfifan daripada anna ini terletak setelahnya af'alur rujhan, maka an ini tidak akan memberikan makna taukid sebagaimana anna, sehingga af'alur rujhan yang pada asalnya ketika terletak setelahnya anna ini akan memiliki makna ketetapan, akan berubah pada memiliki makna menyangka. Kita beri dua contoh untuk memberikan perbandingan. Seperti ketika berbentuk anna yang terletak setelahnya af'alur rujhan, seperti lafaz qala alladzina yadhunnuna annahum mulakullah.
Qala berkata, alladzina siapa orang-orang yadhunnuna yang yakin siapa mereka, annahum kepada sesungguhnya mereka, mulaqullahi ialah menemui siapa mereka, Allahi kepada Allah. Lafaz Allah di dalam susunan ini adalah dibaca jer karena sebagai mudhof ilaih dari lafaz mulaku. Namun secara makna lafaz Allah ini tetap sebagai maf'ul bih dari lafaz mulaku. Jadi annahum sesungguhnya mereka, mulaku ialah menemui siapa mereka, Allahi kepada Allah. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah itu berkata, di sini lafaz yadhunnuna adalah termasuk dari af'alur rujhan. Namun manakala setelahnya yadhunnu ini adalah berupa anna, maka makna daripada yadhunnu itu adalah berupa ketetapan atau memiliki makna yakin. Jadi orang-orang yang yakin bahwa mereka itu nantinya akan bertemu dengan Allah itu telah berkata. Sebaliknya, manakala setelahnya itu bukan anna, melainkan anna yang ditakhfif, sehingga nantinya akan menjadi an, maka maknanya itu akan berubah kepada makna asal, yaitu mengandung makna menyangka dan tidak mengandung makna ketetapan atau yakin. Kita ambil contoh, seperti lafaz adhunnu an ya'ti Muhammadun. Adhunnu menyangka siapa aku, an ya'ti kepada sesungguhnya akan datang. Muhammadun siapa Muhammad. Aku menyangka bahwa sesungguhnya Muhammad akan datang. Di sini terdapat lafaz adhunnu yang merupakan af'alur rujhan dan setelahnya itu adalah an yang ditakhfif. Maka fi'il tersebut tidak mengandung makna ketetapan melainkan mengandung makna menyangka. Selain itu, anna yang ditakhfif menjadi an ini dapat memasukin pada tempat-tempat yang tidak bisa dimasukin oleh anna. Seperti an ini bisa masuk kepada fi'il jamid. Selanjutnya, an ini juga dapat masuk kepada kalam insya. Seperti masuk kepada amar ataupun masuk kepada nahi, di mana anna sendiri tidak bisa memasukinya. Contohnya seperti lafaz wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa an laisa dan sesungguhnya tidak ada, lil insani ialah bagi manusia, illa kecuali ma apa sesuatu sa'a yang telah berusaha siapa insan. Dan sesungguhnya manusia tidak memperoleh kecuali apa yang telah ia usahakan. Di sini adalah anna yang ditakhfif menjadi an masuk kepada fi'il jamid, yaitu berupa lafaz laisa. Contoh yang lain seperti lafaz wa an law istaqamu ala tariqi la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa an dan sesungguhnya lau andaikan istaqamu tetap siapa mereka ala tariqi di jalan itu, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya aku akan memberikan mereka ma'an ghadaqa, air yang segar, artinya rezeki yang banyak. Dan bahwasanya jikalau mereka itu tetap di jalan itu, artinya di jalan Islam, maka Allah pun akan memberikan mereka rezeki yang banyak. Di sini kita perhatikan lafaz wa an lau istaqamu. An di sini adalah anna yang ditakhfif menjadi an, dan ini bisa masuk kepada kalam insya, di mana kalam insya itu sendiri tidak bisa dimasukin oleh anna yang bertasydid. Ini makna dan fungsi daripada huruf masdariyah yang berupa anna. Kemudian yang kedua adalah an. An ini adalah merupakan huruf masdariyah yang masuk kepada jumlah fi'liyah, yaitu susunan yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya tersebut
ada kalanya berupa fi'il mudhari'. Contohnya seperti lafaz uridu an ta'tiyani. Uridu aku ingin anta tiani kepada akan mendatangin siapa engkau ni kepada aku. Dalam hal ini an akan mengandung makna zaman istiqbal. Jadi ketika jumlah fi'liyah itu dimasukin oleh an, maka nanti jumlah fi'liyah itu akan mengandung zaman istiqbal. Uridu anta tiani, aku ingin kamu akan mendatangiku. Kemudian yang kedua, ada kalanya masuk kepada fi'il madi. Ini pun yang pada asalnya fi'il madi itu mengandung zaman madi, namun setelah dimasukin an, maka ini akan merubah zaman yang ada pada fi'il madi itu bermakna zaman istiqbal. Contohnya seperti lafaz uridu an ja'a Zaidun. Uridu aku ingin anja kepada akan datang Zaidun. Siapa Zaid? Aku ingin Zaid itu akan datang. Di sini an masuk kepada fi'il madi, di mana fi'il madi pada asalnya mengandung zaman madi. Setelah dimasukin an, maka zaman madi itu pun berubah menjadi zaman istiqbal. Sehingga di sini maknanya adalah akan datang. Kemudian ada kalanya juga masuk kepada fi'il amar. Contohnya seperti lafaz an aminu billahi wajahidu ma'a rasulihi. An aminu, hendaklah beriman siapa kalian billahi kepada Allah, wajahidu, dan hendaklah berjihad siapa kalian ma'a rasulihi beserta rasulnya Allah. Berimanlah kalian kepada Allah dan berjihadlah bersama rasulnya. Di sini an masuk kepada fi'il amar dan di sini mengandung zaman istiqbal. Terkadang an masdariyah yang masuk kepada jumlah fi'liyah ini mengandung makna ta'lil, yaitu mengandung makna sebab atau karena yang merupakan alasan terjadinya dari suatu perbuatan. Contohnya seperti lafaz syakartu Zaidan an a'anani. Syakartu berterima kasih siapa aku Zaidan kepada Zaid an a'anani karena a'ana menolong siapa itu Zaid ni kepadaku. Aku berterima kasih kepada Zaid karena dia telah menolongku. Dalam susunan ini an mengandung makna taklil, yaitu menjadi alasan dari apa yang telah terjadi. Jadi aku bersyukur kepada Zaid. Kenapa aku bersyukur kepada Zaid? Alasannya adalah an a'anani karena dia menolongku. Contoh yang lain seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa telah bermuka masam, watawalla dan telah memalingkan muka, anja'ahul a'ma, an karena ja'a datang, hu kepadanya, al-a'ma siapa orang yang buta. Ia bermuka masam dan berpaling karena orang buta itu datang kepadanya. Dalam susunan ini an mengandung makna taklil, yaitu mengandung makna sebab atau alasan kenapa perbuatan itu dilakukan. Sehingga sebagian daripada ulama nahwu menyebut an yang bermakna taklil ini dengan an masdariyah takliliyah, yaitu an masdariyah yang berfungsi sebagai taklil. Namun dalam hal ini terdapat perselisihan di antara ulama mengenai apakah makna taklil yang terjadi itu berasal dari an itu sendiri ataukah berasal dari huruf taklil yang diperkirakan, seperti huruf li yang merupakan huruf jar yang bermakna taklil, atau huruf kai yang berupa huruf jar di mana
lam, huruf jer dan kai ini sama-sama mengandung makna ta'lil. Jadi ketika dikatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, apakah makna sebab atau makna alasan itu timbul dari huruf an masdariyah ini ataukah berasal dari huruf taklil yang lain seperti berasal dari huruf lam dan huruf kai yang tersimpan. Sehingga manakala tersimpan, maka di sini takdirannya adalah li anja'ahul a'ma. Ini yang menjadi perselisihan di antara para ulama nahwu. Selanjutnya adalah huruf masdariyah yang berupa ma. Huruf ma masdariyah ini sama dengan an, yaitu masuk kepada jumlah fi'liyah. Namun dalam hal ini terdapat kemungkinan bahwa huruf masdariyah yang berupa ma ini dianggap sebagai isim mausul. Contohnya seperti lafaz subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala dan maha luhur siapa Allah, amma yasifun, dari apa yasifun, yang menyifati siapa mereka. Maha suci dan maha luhur dia Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ma di sini adalah merupakan huruf masdariyah sehingga jumlah fi'liyah yang terletak setelahnya nantinya akan berubah menjadi masdar muawwal, sehingga yang pada asalnya huruf an ini hanya masuk kepada kalimat isim, namun setelah jumlah fi'liyah ini sudah ditakwil masdar dengan ma masdariyah, maka statusnya akan berubah menjadi masdar muawwal sehingga an tersebut bisa masuk kepada jumlah tersebut. Namun di dalam susunan ini masih mungkin menjadikan ma di sini adalah sebagai ma mausul, sehingga an ini tidak langsung masuk kepada jumlah fi'liyah, melainkan an ini masuk kepada ma mausul yang merupakan kalimat isim dan akan memiliki makna subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala dan maha luhur siapa Allah, anma dari sifat-sifat yasifu yang menyifatin siapa mereka. Jadi ma di sini adalah ma mausul, sementara lafaz yasifun ini adalah silahnya dan aidnya itu tersimpan. Takdirannya adalah amma yasifunahu. Ini manakala ma dianggap sebagai ma mausul. Kemudian yang keempat adalah huruf masdariyah yang berupa kai. Huruf masdariyah ini berfungsi untuk memberikan makna ta'lil sebagaimana makna kai itu sendiri, yaitu menjadi sebab atau alasan terjadinya suatu perbuatan. Dan kai ini sama dengan an masdariyah, yaitu termasuk dari amil nasab yang dapat menasobkan kepada fi'il mudhari yang terletak setelahnya. Contohnya seperti lafaz ata'allamu kai anjaha. Ata'allamu, aku belajar, kai agar, anjaha berhasil atau lulus siapa aku. Atau contoh yang lain, iqra'il Qur'an kai tafuza. Iqra'il Qur'an, hendaklah membaca siapa engkau Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an, kai tafuza, agar tafuza memperoleh keberuntungan siapa kamu. Bacalah Al-Qur'an agar engkau mendapatkan keberuntungan. Kai tafuza dan kai anjaha ini adalah merupakan alasan atau sebab kenapa perbuatan sebelumnya itu dilakukan. Pada contoh yang pertama, ata'allamu, aku belajar. Alasannya apa? Kai anjaha, agar aku lulus atau agar aku berhasil. Kemudian iqra'il Qur'an, ini adalah merupakan perbuatan yang dilakukan. Bacalah Al-Qur'an. Alasannya apa? Kai tafuza, agar engkau memperoleh keberuntungan. Jadi kai di sini bermakna taklil, yaitu bermakna sebab atau merupakan alasan dari suatu perbuatan. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa kai di sini tidak secara langsung menunjukkan makna taklil,
melainkan makna taklil itu berasal dari lam takliliyah yang tersimpan. Sehingga ketika kita mengatakan ata'allamu kai anjaha, maka pada asalnya adalah ata'allamu likai anjaha. Demikian pula Iqra al-Qur'ana kai tafuza, pada asalnya adalah Iqra al-Qur'ana likai tafuza. Ini adalah sebagian pendapat dari ulama bahwa makna taklil atau makna sebab atau makna alasan itu bukan berasal dari kai itu sendiri, melainkan berasal dari huruf lam taklil yang tersimpan. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa di dalam susunan tersebut, jikalau di sana tanpa adanya lam taklil, maka makna taklil itu memang benar-benar berasal dari kai itu sendiri dan bukan berasal dari huruf lam taklil yang tersimpan. Penjelasan tentang lam taklil yang terkait dengan kai ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan dipelajari kembali. Kemudian yang kelima adalah huruf masdariyah yang berupa lau. Lau sebagai huruf masdariyah berfungsi untuk tamanni, yaitu merupakan ungkapan harapan atau berandai-andai. Karena itu penggunaan daripada lau masdariyah ini banyak muncul setelah sesuatu yang menunjukkan makna tamanni, seperti terletak setelah lafaz wadda atau lafaz-lafaz yang semakna dengannya. Contohnya seperti lafaz waddu lau tudhinu fayudhinuna. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Waddu dan menginginkan siapa mereka. Lau seandainya. Tudhinu bersikap lunak siapa engkau. Fayudhinun maka bersikap lunak siapa mereka. Dan sekiranya mereka menginginkan, seandainya engkau bersikap lunak, maka mereka pun akan bersikap lunak. Di sini lau yang merupakan huruf masdariyah masuk kepada jumlah fi'liyah, di mana nantinya jumlah fi'liyah itu akan memiliki hukum yang sama dengan isim mufrad, artinya kalimat isim yang berupa jumlah. Sehingga secara keseluruhan lau tudhinu ini berubah sebagai masdar muawwal yang kedudukannya sebagai maf'ul bih, di mana maf'ul bih itu pada asalnya haruslah berupa kalimat isim dan tidak boleh berupa jumlah. Jadi waddu dan menginginkan siapa mereka, lau tudhinu kepada seandainya bersikap lunak siapa kamu. Demikianlah penjelasan tentang fungsi dan makna dari huruf-huruf masdariyah. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.